Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai sistem perekonomian yang diperbolehkan di dalam Islam. Anggota dari kelompok 10 ialah Gilang Rahmat Maulana, Muhammad Zaini Gani, dan Nagita Salsabila. Materi mengenai pengertian, tujuan, prinsip, dan bentuk-bentuk interaksi Islam akan dijelaskan oleh Muhammad Zaini Gani. Kepada Gani, disilahkan. Materi pertama yaitu pengertian, tujuan, prinsip ekonomi Islam. A. Pengertian. Ekonomi syariah adalah satu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan ajaran agama Islam yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Beberapa pengertian ekonomi syariah dari beberapa sumber buku, seperti 1. Menurut Muazzar Khaaf dalam buku The Islamic Economy, yang menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu pengetahuan bersifat interdisipliner. Dalam artian kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya, juga terhadap ilmu-ilmu berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, dan usul fikih. Kedua, menurut M.A. Manan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. 3. Definisi ekonomi syariah berdasarkan pendapat Muhammad Abdullah Al-Arabi. Ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. B. Tujuan. Tujuan ekonomi syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, atau disebut falah, melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat, atau disebut hayat tayyibah. Tujuan falah yang ingin dicapai oleh ekonomi syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakupi horizon, waktu dunia ataupun akhirat. C. Prinsipnya, pelaksanaan ekonomi syariah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut. Menurut Sudarso, 1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia atau sebagai titipan. Kedua, Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batasan tertentu. Ketiga, kekuatan pergerakan utama ekonomi syariah adalah kerjasama. Keempat, ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Kelima, ekonomi syariah menjalani kepemilikan masyarakat dan penggunanya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Keenam, seseorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hari penentuan di akhirat nanti. Ketujuh, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas nisab. Kedelapan, Islam melarang riba dalam segala bentuk. Layaknya sebuah bangunan, sistem ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan yang mampu menopang segala untuk kegiatan ekonomi. Guna untuk mencapai tujuan mulia, berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah, dan diantaranya adalah menurut Zainuddin. 1. Tidak melakukan penimbunan. 2. Tidak melakukan monopoli. Ketiga, menghindari jual beli yang diharamkan. Materi kedua adalah bentuk-bentuk transaksi ekonomi Islam. 1. Investasi syariah. Berdasarkan filosofi ini, instrumen dan teknik yang sesuai syariah telah dikembangkan dan digunakan oleh unit keuangan Islam dan pelanggannya untuk kegiatan keuangan di seluruh dunia. Pusat keuangan Islam adalah konsep bahwa uang itu sendiri tidak memiliki nilai intrinsik. Itu hanyalah sebuah alat tukar. Dua komponen yang paling penting dari dunia keuangan Islam, perbankan dan pasar suku setara Islam dari pasar obligasi. Layanan ini termasuk leasing, pasar ekuitas, dan investasi, asuransi, resuransi, dan keuangan mikro. 2. Jual beli. Al-bai.
adalah kata dari bahasa Arab yang menggambarkan proses jual beli dalam Islam. Definisi dari kata ini sendiri adalah menukar atau mengganti. Berarti ada sebuah proses pembelian atau penukaran barang suatu dengan yang lainnya. Ini merupakan proses tukar menukar harta dengan beragam jenis harta lainnya yang mana sama-sama bermanfaat dalam pengertian dari fikih muamalah. Jenis-jenis jual beli ada 4 macam. Pertama itu mukaizah, yaitu yakni jual beli barang dengan barang. Kedua, sarf, yaitu jual beli tunai dengan tunai seperti emas dan perak. Ketiga, salam, yakni jual beli dengan penyerahan barang di belakang seperti pembelian gandum yang masih di ladangnya. Keempat, mutlak, yakni jual beli bebas barang dengan uang. Ketiga, musyarakah. Ini adalah salah satu ekonomi syariah yang kerap kali disandingkan dan dipanggil dengan nama lain yaitu syarikat. Syarikat, perseroan, serikat, dan syikrah. Ini adalah sebuah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang nantinya berupa pengumpulan modal dan mendapat kesepakatan bersama serta menanggung risikonya secara bersama-sama. Singkatnya, semua bentuk proses kerjasama ini yang akan ditanggung oleh kedua belah pihak tersebut. Keempat, mudarabah. Ini adalah salah satu proses dalam ekonomi syariah yang juga dikenal dengan istilah qirat, di mana makna dari mudarabah adalah sebuah kerjasama antara sang pemilik dari modal dengan seorang yang pandai berjual beli atau berdagang, di mana keuntungan akan dibagi bersama dan sang pemodal memberikan modal dan pihak lainnya akan berdagang. Kerugian akan sepenuhnya ditanggung oleh pihak pertama sebagai pemodal dan pihak kedua hanya perlu menjalankan usaha dengan modal yang telah diberikan. Kelima, murabahah. Ini adalah salah satu jenis transaksi jual beli di mana barang akan tetap dijual pada harga dasarnya, namun memberikan beragam tambahan keuntungan dan kesepakatan bersama. Ini merupakan salah satu ketentuan proses jual beli yang sama-sama menguntungkan di mana penjual mendapatkan harga yang kehendaki dan pembeli mendapatkan tambahan dari barang yang ia beli. Keenam, hijrah. Ini adalah istilah yang diperuntukkan untuk proses sewa-menyewa, di mana hijrah sendiri bisa diartikan sebagai imbalan gaji maupun upah. Ini merupakan sebuah transaksi di mana pemberian gaji atau upah didasari karena meminjam barang-barang yang telah disewakan. Ketujuh, musakah. Ini adalah sebuah kerjasama yang terjalin antara sang pemilik kebun dengan orang yang dipercaya untuk menggarap atau mengolah kebun tersebut. Ketentuan pembayaran dan pembagian upah tentunya telah ditentukan dan menjadi kesepakatan bersama. Kedelapan, muzarah. Ini adalah kerjasama antara penggarap sawah dengan pemilik sawah, sebagaimana kerjasama pemilik kebun dan pengelolanya. Kerjasama ini juga didasari oleh kesepakatan bersama-sama. Tidak ada yang dirugikan dan kedua belah pihak tersebut. Namun kerjasama ini dilandasi oleh bibit yang disediakan oleh pekerja, bukan pemilik sawah. Kesembilan, mukhabarah. Ini merupakan jenis kerjasama dengan muzarah, di mana adanya kerjasama antara pengelola sawah dan pemilik sawah. Hanya perbedaan adalah benih disediakan oleh pemilik sawah, bukan pengelola sawah tersebut. Kesepuluh, mudarabah mutakah. Ini merupakan jenis transaksi dan kerjasama di mana pengguna dari modal transaksi bisa secara bebas menggunakan modal demi keuntungan tanpa harus mengikuti beberapa persyaratan tertentu. 11. Mudarabah mukayadah. Ini sama persis dengan kerjasama mudarabah mutakah. Hanya saja pemilik modal menentukan beberapa ketentuan dan syariat dalam pengguna modal. Materi mengenai perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional serta istilah-istilah di dalam perniagaan Islam akan dijelaskan oleh Nagita Salsabila. Kepada Nagita, disilahkan. Materi ketiga yaitu mengenai perbandingan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Yang pertama yaitu perbandingannya dari sumber. Ekonomi syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis.
sedangkan ekonomi konvensional bersumber dari pemikiran manusia. Yang kedua, transaksi dan investasi. Ekonomi syariah sesuai dengan syariah dan halal, sedangkan ekonomi konvensional tidak memiliki batasan. Yang ketiga, tujuannya. Ekonomi syariah memiliki tujuan falah, yakninya kesejahteraan dunia dan kesejahteraan akhirat, dan maqasid yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sedangkan ekonomi konvensional tujuannya ialah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang keempat yaitu dari keuntungannya. Ekonomi syariah memiliki keuntungan yang disebut dengan bagi hasil, sedangkan ekonomi konvensional memiliki keuntungan yang disebut dengan bunga. Yang kelima, peran pemerintah. Di dalam ekonomi syariah, peran pemerintah yaitu sebagai mengawasi kesesuaian antara pasar dan hukum syariah melalui Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan peran pemerintah dalam ekonomi konvensional yaitu sebagai regulator yang juga mengawasi pasar agar sesuai dengan regulasi yang telah dibuat. Materi keempat mengenai istilah-istilah dalam perniagaan. Yang pertama ada aguna. Aguna adalah suatu jaminan tambahan, baik itu berupa benda bergerak ataupun benda yang tidak bergerak, yang diberikan oleh pemilik dari aguna tersebut kepada pihak bank syariah, dengan tujuan untuk menjamin pihak nasabah yang menerima fasilitas dari bank. Yang kedua, ain, yaitu sebutan yang digunakan untuk menyebut aset real. Yang ketiga, akad. Akad adalah sebuah ikatan atau perjanjian, atau dalam kata lain, akad juga dapat dikatakan sebagai tali pengikat atas objek tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang keempat, akad ganda, yaitu perjanjian ganda yang terjadi dalam sebuah transaksi, atau dalam kata lain, kontrak perjanjian yang jumlahnya lebih dari satu akad dalam sebuah transaksi. Yang kelima adalah al-dain, yakninya kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dalam rangka untuk membayar sejumlah kewajiban dari transaksi yang dilakukan, yang objeknya dalam transaksi tersebut berupa hutang. Yang keenam ada al-hawalah, yakninya transaksi perpindahan hutang dari pihak satu kepada pihak lainnya, atau dapat juga dikatakan perpindahan hutang dari sebuah perjanjian kepada perjanjian lainnya, dengan syarat bahwa jumlah hutang tersebut harus sama. Yang ketujuh ada al-akin, atau pihak yang berakad, yakninya persekutuan, orang atau badan usaha yang memiliki kecakapan untuk bertindak di bidang hukum atau melakukan suatu perbuatan hukum, khususnya di bidang perjanjian atau akad. Materi mengenai aturan dalam perniagaan Islam dan perniagaan yang dilarang di dalam Islam akan dijelaskan oleh Gilang Rahmat Maulana. Kepada Gilang, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi 5. Aturan dalam perniagaan Islam. Aturan dalam perniagaan Islam terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama, dagang sesuai syariat Islam dianjurkan oleh Allah. Tentang dagang di dalam Al-Quran dengan jelas disebutkan bahwa dagang atau perniagaan merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah untuk menghindarkan manusia dari jalan yang batil dan atau curang, seperti hukum mengurangi hitungan atau timbangan dalam Islam dalam pertukaran sesuatu yang jadi milik di antara sesama manusia. Dalam melakukan perniagaan, Allah juga telah mengatur adab yang perlu dipatuhi dalam dagang, di mana apabila telah datang waktunya untuk beribadah, aktivitas perdagangan perlu ditinggalkan untuk beribadah kepada Allah, seperti larangan dalam hukum tidak sholat Jumat karena bekerja. Surat Al-Jumu'ah ayat 11. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri atau berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Yang ketiga, dagang harus dengan niat ibadah agar jauh dari lalai. Dan dalam ayat lain seperti di surat An-Nur ayat 37, dijelaskan bagaimana yang tidak lalai dalam mengingat Allah hanya karena perniagaan dan jual beli atau hukum perjanjian jual beli dalam Islam. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah. Yang keempat, dagang harus dilakukan sesuai aturan Islam. Demikian pula tata tertib dalam dagang juga telah digariskan di dalam Al-Quran, baik itu dagang yang bersifat tidak tunai dengan tata aturannya, maupun cara berdagang tunai atau adab bekerja dalam Islam.
seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Nomor yang kelimanya, mengambil keuntungan yang wajar. Adab tentang perniagaan dengan jelas pula diatur bahwa manusia tidak boleh berlebihan dalam melakukan dagang sehingga melupakan kewajibannya terhadap Allah, seperti yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 24, yang berarti katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cinta dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Yang keenam, dagang harus jujur dan adil. Dalam melakukan transaksi dagang, Allah memerintahkan agar manusia melakukan dengan jujur dan adil. Tata tertib perniagaan ini dijelaskan Allah seperti tercantum dalam surat Hud ayat 84-85. Demikian pula dalam surat Al-An'am ayat 152 yang mengatur tentang takaran dan timbangan dalam perniagaan. Yang ketujuh, larangan menipu dalam perdagangan. Yang membiasakan kiamat, dan Shu'aib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah tukaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan." Lanjut materi 6 tentang perniagaan yang dilarang dalam Islam. Tidak. 1. Jual beli setelah azan Jumat. Tidaklah sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang yang berkewajiban untuk melaksanakan ibadah Jumat setelah azan berkumandang, mengingat firman Allah yang artinya, "Wahai orang yang beriman, jika azan sholat Jumat sudah berkumandang, hendaknya kalian bersegera mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli, itu yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya." Yang kedua, memperdagangkan barang kepada pihak yang akan memanfaatkannya untuk bermaksiat kepada Allah atau menggunakannya dalam hal-hal yang haram, yang artinya, dan hendaknya kalian tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan melampaui batas. Yang ketiga, jualan atas jualan orang lain. Misalnya kita temui seorang pembeli yang membeli sesuatu barang dengan harga 10.000, lalu kita sampaikan kepadanya bahwa kita bisa menjual yang sekelas dengan barang yang dia beli namun dengan harga yang lebih murah, atau kita punya barang dengan kualitas yang lebih bagus dengan harga yang sama, yaitu 10.000. Hal ini terlarang mengingat hadis berikut ini.